Mbah, kalau pas mau semedi, apakah diperlukan kuncian untuk pagar diri? Kalau ada rapalannya apa, Mbah? Coba saya tak omong pelan ya. Nggih. Kalau dari saya mungkin juga untuk perjalanan hidup dalam jalanan pemikiran langsung diendapkan dalam pikiran dan batin, tapi ini mungkin dalam kidungan ini mungkin dalam perjalanan pikiran, perjalanan batin, rohani dan nafsu. Jadi ini mungkin kidungan ini bisa dihayati. Oh, caranya arep semedi misalkan berarti ini harus ini misalkan gitu. Makanya kalau mau menggayuh mendapatkan cahaya kang sejati itu sebenarnya ya ada hitungan. Kalau saya itu dalam melakukan hal itu ada hitungan, jadi memasrahkan bahwa dalam perjalanan saya itu kalau saya setiap mau berangkat atau dalam memikirkan apa atau ingin sesuatu atau bersemedi yang saya sebut, tapi mohon maaf saudara-saudara mungkin ada jalan lain, monggo mudah-mudahan lah saudara mau ketemu sesepuh yang lebih tinggi lebih dalam. Ini hanya saja saya ini mungkin ada kesamaan. Kalau saya sang yang jagat dewa Bathara kawula hamung tiang Wisuna, kawula hamung sesibar gerumbuling eri, hamung gayuh cahya ingkang sejati, hinggiling harga kawula hinggahi, daleme segara kawula surupi, bentering wedi ing tengahing gurun kawula lampahi, hamung setunggal anggegayuh cahyanipun Gusti. Rahayu, rahayu, rahayu. Itu dalam dengan saya mau hidup seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, tapi ada saja nanti akan ada perperangan batin, pikiran dan ada perperangan nanti setelah kita duduk mungkin ada itu. Nah, ada benturan-benturan. Sebelum semedi itu, Bang, ya? Dirapalaken ya? Ya, sambil mau berjalan dan sama mau duduk. Nah, itu. Karena sebenarnya sudah kita itu diselimuti merasa sendiri akan kena, maka berarti itu nanti nyingkir semua. Karena gerombolan itu termasuk nafsu itu, nafsu. Dulu gunung Segara Dengkai mergo-gora gayu, ora kosone koyo kuwi menyatukan pikiran itu seperti itu. Susah nih, Bang. Jerone segara kuwi nanti dijajaki karena apa? Dalamnya hati kita itu harus tembus mentok terus seperti itu. Panas yang nafsu sepira, panas yang beding tak lampahi itu disatukan itu nanti bisa juga. Itu awal-awal dulu seperti itu, tapi kalau doa-doa langsung saya lepaskan di situ bagi saya itu juga ada, cuma dalam hati atau bahasa roh kita sendiri. Kalau melepaskan ke situ mungkin ada perspektif lain nanti saya enggak, karena unsur Jawa itu banyak berjuta ribu, ada yang dari bumi segala. Sakwise mirengake Mbah Muluk, pendapat kula Mbah Muluk niku Jawa Islam. Liru napa mboten, Mbah? Enggak, saya Jawa murni, Jawa sejati. Jawa murni gitu. Hanya saja dalam jalur-jalur kita itu seperti itu. Ya Jawa Islam sejati. Yang namanya agama Islam itu dari Arab, Islam itu Jawa sejati. Itu jadi sebelum Islam di sini sudah Islamnya artinya selamat, wis ngerti. Jarane Jawa ki wis ngerti. Lho kowe ora Jawa, kowe ora ngerti, berarti kan gitu. Makanya enggak mau pada jalan lalu mau sebenarnya mau diislaman karena itu tekanan-tekanan dulu, belum ada pelajaran, belum ada pendidikan, ya lemah lah kita. Jadi kita itu siapa sih wali itu, siapa itu nggak mengetahui kita itu, hanya cerita-cerita dulu. Apalagi kita itu melihat-lihat dalam pemutaran film itu terkecoh. Anak-anak sekarang langsung masuk diajari seperti itu, nggak diajari apa dulu langsung digembeng seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak remaja sekarang kan sudah banyak yang mengalir ke situ. Nggih. Ini dari Mas Saiful Outdoor. Makna dari jangan memperjualbelikan ayat Allah dengan murah, ya, memperjualbelikan ayat Allah dengan murah. Pandangan Mbah Muluk bagaimana? Wah, ini bahaya pertanyaan.
ada sesuatu ini. Nah, tak jawab Mas, telepon nanti malam. Kalau memperjualkan ayat Allah itu saya itu jalur sana kan, dari segi-segi aliran sana misalkan menjual ayat-ayat Allah, yang ayat Allah itu yang bagaimana Ngajar tapi tujuannya materi gitu ya, loh, itu maksudnya yang dijual yang ayat mana kan, ayat-ayat Allah ya. Ayat Allah itu juga misalkan kita ceramah juga ayat Allah yang disampaikan dapat bahari itu juga menjual. Nah, kalau menjual ayat itu kalau dari pemahaman saya yang membuat kitab buku karena keahliannya ditulis terus dijualkan itu. Kalau yang manggung itu mungkin dia itu seperti penyanyi terus dibayar itu saja. Terus jual murahnya itu kalau masalah hukum dan apanya saja itu gak mutlak sang yang widi, makanya sehingga aku ya aku nusah ya itu kita tidak bisa mengatakan benar dan tidak, hanya saja kita itu berhati-hatilah semua itu kita dalam pikiran, dalam nurani kita. Seperti kemarin tanya orang mursyid seperti itu ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan nurani dan pemikiran itu sudah aliran yang bagaimana seperti itu menyesatkan umat itu. Terus misalkan kita masih remaja itu kan ingin riang, ingin masa menikmati, terus diberikan terus bagaimana? Di BA bojone wong dadi bojoku Mbah, nek aku mursite. Nah, terus piye itu enggak kan? Itu aliran bagaimana itu? Lah Menang itu banyak ya, itulah yang membahayakan saudara-saudara kita. Ya mudah-mudahan kita diberi pengertian nurani saja, jangan sampai kita tersesat, terpeleset lah. Nah, wajah-wajah sejati ini memang keris kenceng terus ginaris, kenceng terus aris, keris itu kan seperti itu. Lahir nganggo dina, mlaku nganggo dina niku napa Mbah maksudnya, Mbah? Ya, kita lahir pakai hari Senin, Selasa, Rabu. Kita mlaku tetap nganggo dino. Karena apa? Panjenengan mau punya hajat mesti golek dina sing apik. Arep gawe omah golek dina sing apik. Arep tuku apa nggo mulih dibancaki golek dina sing apik. Lah itu mlakune ngangge dina, pakai itu maksudnya seperti itu. Pakai hitungan kabeh. Arepe buka usaha tetep milih dina sing apik, nganggo dina sing apik. Maksudnya kan itu. Nah, carane pripun, Mbah? Misale kula badhe tumbas mobil. Terus dinane sing sae pripun ngitunge? Ya misalkan mau beli mobil kapan ya dihitung yang baik itu hari apa, jatuhnya apa. Carane Mbah, carane ngitung Mbah, ajarin Mbah. Kersane mboten usah tanglet ten dukun, ten wong pinter ngoten lho Mbah. Terus Mas Lili kan dukun, bagi wong bodho wong salah jadi yo. Iya, hitungane yo misalkan dihitung dari misalkan kelahiran ada baiknya juga disatukan neptu dengan kelahiran panjenengan kali istri sudah digabungkan ketemu biro sudah, nanti dihitung itu aja dalam hari dan neptunya itu ae. Golek dina iki nek bancaan ae. Mbah. Iki dilanjut, Mbah. Soale sakniki anu, Mbah. Kok wadah dukun-dukun paranormal, wong-wong ngaku pinter-pinter iki bajingan sedanten ya, Mbah. Dukun nggak Mbah? Ya anehnya itu hati-hati, karena makanya Mbak ini lagi jangan sampai saya menjadi dukun, jangan sampai saya menjadi kiai, saya nggak mau seperti itu, saya akan menjadi makanya Mbah ini akan melanjutkan hidup menuju Gusti Sang Hyang Widi. Jadi kita itu hati-hati terus, kita sudah merasa bisa apa saja belum mungkin terus jadi dukun nanti persyaratan begini, kalau nggak begini nanti begini, takut. Ya misalkan ada orang tadi, gue nek ra gelem karo aku ngene tak pick up, engko ora entuk amal, engko ora entuk. Nanti kan situ takut akhirnya, karena masih usia belia, pemahaman belum tahu, akhirnya takut. Karena dia merasa ke tempat itu terus kiainya seperti wah, banyak sekarang yang hanya saja mungkin keilmuan trik atau akal gitu aja. Makanya lah jangan seperti itu. Kita itu sudah sakti dilayan sudah sempurna, dukune wis panjenengan sedaya wis dukun sakti kabeh. Kiai sakti kabeh. Kalaupun sakit ya Allah, kalaupun sakit saya hidup Gusti, memang jalan ajal kematianku silakan saya ikhlas. Tapi kalau bukan, sembuhkanlah. Sembuh mungkin nek durung ajal. Nah itu ae. Ora saning dukun awake dhewe niki ya perlu itu usaha, enggak apa-apa terserah monggo, tapi dengan keyakinan. Tapi nek cek ngentek dukun ngenteni amplop ya wis gek mulih mawon mboten saten dukun. Terus Mbah kok ngeten Mbah.
tidak ada pohon paling tinggi kecuali pohon jati, tidak ada dukun paling mandi kecuali percaya pada diri sendiri dan Nah. manembah marang Gusti. Ngoten ya, Pak? Nah, itu makanya kamu ini sakti wis dukun kabeh gitu. Lah sejati namanya wis sejati gak ono dhuwure, paling dhuwur dhewe sejati itu. Jadi jangan pohonnya sejatinya itu, makanya dukun sejati. Wis gak ono dhuwure sejati wis gak mamre kok. Lah saiki nek amplope sithik ngono, lan japane sithik, mari karepmu ora karepmu. Nah, itulah makanya orang-orang seperti itu mudah-mudahan kita tuh mendoakan mudah berjalan yang lurus. Nah, saudara kita itu jangan sampai terbelah seperti itu, apalagi terus datang-datang ke tempat orang lain. Ini bisa mendatangkan uang, ini alah itu gombal lagi itu. Enggak ada. Nek iso wis di golek dhewe, dienggo dhewe terus didemne wong sing membutuhkan itu wae enggak apa. Wis yang kita itu yang sejati diri kita, pikiran kita, batin kita menuju Gusti kan Sang Yang Widi menyatukan itu wae. Terus itu sakti sudah. Kan? Siap. Jawa itu seperti itu. Nanti timbul sakti sendiri, bahkan kita mungkin orang sakit kita loh itu gak loro, itu mungkin bisa sembuh kok. Kalau memang Sabdo melakukan dadi seperti ya, ya, mungkin kalau melakukan seperti itu. Niki sakit tulung, wah gak loro langsung waras ini bisa juga dari. Mas Dito Daryanto, saat semedi saya melihat diri saya sendiri duduk semedi berwujud cahaya yang berwarna. Lalu ada yang memberi rapalan melalui suara. Keesokan harinya saya lupa rapalan itu. Ngoten niku pripun, Mbak? Itu betul, kalau saudara itu memang kalau sang saya temui, kalau saya bersemedi, waktu saya sering semedi, kalau butuh ikhlas pasti saya semedi, kalau enggak perlu saya jarang. Itu memang saudara itu enggak berwujud. Kalau pembicaraan tanpa wujud itu memang yang sejati itu, karena kita berbicara aku sama aku, lembut sekali enggak terasa. Makanya kita bisa masuk ke saudara kita, bukan saudara kita yang masuk yang berwujud. Dan warna itu adalah warna-warna nafsu kita atau warna-warna dari cahaya-cahaya kita sebenarnya di dalam kita sendiri. Dan rapal itu biarpun sudah nggak mungkin ingat. Dan nanti semedi itu mungkin ingatnya itu dalam perbuatan kelakuan kita nanti, dari keinginan atau apa mungkin tercapai atau apa, itulah doa-doa itu seperti itu. Suatu saat kalau nanti bisa menuju cahaya itu betul sekali, kalau saudara itu hanyalah suara kita berbicara dengan kita, aku bicara dengan aku, sangatlah lembut sampai nggak terasa. Nanti kalau kita sudah masuk ke saudara kita itu, kita mungkin nggak mau keluar karena enaknya, nyamannya, teduhnya sudah lebih dari kenikmatan. Makanya kita harus berusaha keluar dari persemadian ketemu saudara kita itu. Nah, kalau pas jenengan semedi terus pohon-pohon di sekitar horeg kabeh goyang semua yang dekat-dekat itu niku faktor apa, Mbak, kira-kira, Mbak? Ya itu dulu sering di situ. Ya mungkin pas ada badai itu aja. Pas ada badai saya itu pas duduk itu pas ada badai itu. Kadang ada orang semua itu, ada angin besar, ada yang mau datang. Lah kok malah sukar mau teko. Ngoten ya, Mbak? Iya, jika teko ki sapa? Ya aku teko mbok undang malah seneng. Loh, aku ketemu orang berjenggot berjubah, lho kok malah seneng. Enggak usah cari-cari, perlu carilah diri kita sendiri, di dalam kita sendiri. Kalau saya gitu, malah ditemui orang itu saya nggak mau, orang berjenggot nggak mau, ketemu orang tua nggak mau. Aku ora butuh ketemu gue, ora butuh ketemu aku, pengen ketemu aku wis itu kok. Aku pengen ketemu aku. Ya itu, wis gak usah nemoni aku. Kadang kayak gitu, wis tak tolak semua. Saya cari itu aku itu. Wah, semedi ketemu wong di salaman di kayak aman, itu tipuan mana nafsu jin itu. Jangan terkecoh kita itu. Hawa nafsu, Mbak. Karena dalam semedi kan mesti ada keinginan, ada ini, mungkin ada maksud yang datangnya seperti itu. Seperti orang Nyai Roro Kidul itu loh, mencari loh. Kan itu nanti Kidul siapa yang bisa menemui? Enggak bisa kalau bukan kehendak dia. Itu Dewas AC mungkin dari iblis-iblis. Aku Ratu Kidul njaluk apa? Nyai Roro Kidul, Roro Kidul itu benar. Yang aslinya Gusti Ratu itu ya, wah kalau sudah ketemu itu sudah ya sudah seperti disidirkan, itu sudah benar-benar jiwa raga pikiran semuanya sudah kosong dan bersih. Itu pun mungkin ditemu pun nggak mau malah. Kalau orang ingin ketemu ya mungkin orang yang sudah ditemu malah mungkin nggak mau.
karena saya ingin ketemu sendiri itu tadi.